Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul Aktivitas Antimikroba dari Interkalator Berbasis Ruthenium. Saya sendiri Rahmat Fauzan Triantama dan rekan saya Muhammad Irfan. Abstrak. Resistensi multidrug dari bakteri patogen merupakan masalah utama dan terdapat kebutuhan yang jelas untuk pengembangan jenis antibiotik baru. Di sini kami menyelidiki aktivitas antimikroba berbasis Ruthenium 2. Menyelidiki aktivitas antimikroba berbasis Ruthenium 2. Pendahuluan. Bakteri resisten multidrug seperti resisten methicillin, Staphylococcus aureus, MRSA, atau Extended Spectrum Beta Lactamase atau ESBL yang memproduksi Escherichia coli adalah masalah yang signifikan di perawatan kesehatan modern atau Caragiorgopoulos dan Palagas 2009. Resistensi terhadap agen antimikroba berkembang dengan cepat, bahkan melawan senyawa sintesis yang belum pernah ditemukan bakteri sebelumnya. Sidras et al. 2001. Oleh karena itu, ada kebutuhan nyata untuk itu terus mencari jenis senyawa antibakteri baru. Berikut ini ada contoh struktur dari RU-PEN 2-DPK2+, RU-BPY2-DPKC2+, dan RU-2,9-ME2-PHEN 2-DPPZ2+. Selanjutnya ada bahan-bahan dan metode-metode. Ketegangan dan kondisi pertumbuhan, sintesis kompleks RU2, tes kerentanan bis, konsentrasi penghambatan minimal dan bakterisidil minimal, tes membunuh waktu, dan penyelamatan C. elegans dan uji toksisitas. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Muhammad Irfan. Hasilnya yaitu bisa dilihat pada tabel 1. Yang pertama, nilai MIC dan MBC ditunjukkan dalam miligram per liter. Tidak ditentukan karena regangan yang diindikasikan resisten terhadap senyawa dalam uji cakram. Aktivitas antibakteri in vitro dilakukan dengan menggunakan tes difusi cakram. Ketika aktif pada gram positif B, subtilis dengan Rumifen 2-DVZ+2 menunjukkan zona penghambatan terbesar, diikuti oleh RU-BVY 2-DVKC2+ dan RU-FEN 2-DVKC2+. Sebaliknya, tidak ada senyawa yang aktif melawan bakteri gram negatif E. coli, menunjukkan senyawa tersebut hanya aktif. Bisa dilihat pada gambar 3, kelangsungan hidup C. elegans dengan ada atau tidaknya RU-Mi2-Fin 2-DVZ2+, nematoda tersinkronisasi usia diinkubasi dengan 106 sel S. aureus MRSA 252 selama 1 jam. Setelah itu senyawa ditambahkan. Jumlah yang hidup dan mati cacing dinilai setiap hari. Bila kesalahan menunjukkan deviasi standar dari presentasi rata-rata yang masih hidup. Yang gambar kedua, uji X. aureus dengan ada atau tidaknya RU-Mi2-Fen 2-DVZ2+, lingkaran 3 mg per liter, berlian 8 mg per liter, segitiga 1 mg per liter, kotak tidak ada senyawa yang ditambahkan. Aktivitas antibakteri di C. elegans. C. elegans adalah nematoda tanah yang memakan bakteri. Telah terbukti menjadi model infeksi yang berguna untuk beberapa patogen manusia. Untuk review terbaru, lihat O'Callaghan dan versus 2010. Memiliki telah ditunjukkan bahwa strain mematikan dari S. aureus membunuh C. elegans kolonisasi usus, tapi jika paparan bakteri dibatasi kurang dari 8 jam, maka umur nematoda normal. Oleh karena itu, kami menguji kemampuan kompleks paling aktif di layar in vitro untuk menyelamatkan C. elegans dari infeksi S. aureus. Dalam pengujian nematoda itu terkena selama 1 jam ke sel S. aureus setelah konsentrasi yang berbeda dari U2,9 Fen 2-DVZ2+ ditambahkan.
diskusinya yaitu Staphylococcus MRSA 252 termasuk dalam klon yang signifikan secara klinis penting untuk sebagian besar wabah MRSA di banyak kasus negara, termasuk Inggris dan Amerika Serikat. Ini resisten terhadap beberapa antibiotik. Namun kami tunjukkan di sini bahwa strain dan dual isolat Staphylococcus lainnya sensitif terhadap RU2 kompleks yang diuji dalam pekerjaan ini. Dengan senyawa yang paling efektif adalah RU2,9 mifen 2 divijet 2+. Korelasi langsung antara afinitas dan antimikroba aktivitas karena itu sulit dilakukan. Alasannya mungkin yang menyerap bakteri atau mengikat target lain seperti protein atau ribosom juga bisa berperan. Selain studi in vitro, kami telah menunjukkan RU-MI2PEN 2 divijet 2+ aktif secara in vivo karena mencegah kematian C. Kompleks RU2+ yang diuji di sini memang akan menjadi titik awal untuk pengembangan senyawa yang sesuai untuk penggunaan klinis akan membutuhkan penyelidikan lebih lanjut dengan menganalisis toksisitas, penyerapan, dan metode tindakan. Terima kasih.